Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. Pagi terlihat ya hari ini begitu cerah, walaupun tadi malam diguyur hujan yang lumayan deras, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran hari ini dengan suasana hati yang riang tentunya dan sehat ya semuanya. Sudah sarapan belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Tadi bangunnya kesiangan. Aduh, Nita, dan jangan dibiasakan ya Nita ya, sholat subuh, siap-siap ke sekolah, sarapan. Jadi sarapan itu belum hadir ya nampaknya dari teman-teman kita. Belum menemukan ini Ibu KM kelas kita, Rio dan wakilnya Rian ya belum hadir nampaknya. Masih di kesiangan, Bu. Oh, kesiangan. Ya, kalau gitu sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang memimpin doa, Katmin Yatin. Ya, pimpin doa dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Kak Miniatin sudah memimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, sebaiknya kita peregangan dulu ya badan kita biar tidak pegal, biar hati kita lebih tenang, lebih bahagia. Sudah hadir Rio, kenapa telat? Dari mana? Telat Bu, tadi udah masuk, cuman kelempar lagi. Maaf ya Bu, sinyalnya kurang baik. Iya, tidak apa-apa, itu biasa ya. Oke, tangannya boleh dikeataskan semuanya. Hitungan keempat dikepinggirkan ya, sambil digerak-gerakan. 1, 2, 3, 4. Direntangkan. 1, 2, 3, 4. Ke depan. 1, 2, 3, 4. Digoyang-goyang ke depan. 1, 2, 3, 4. Ya, cukup. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas pembelajaran berikutnya yang sebelumnya kita sudah pelajari di minggu kemarin tentang konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menyajikan, akan mengupas kasus-kasus pelanggaran hukum yang ada di Indonesia terkait dengan bagaimana penanganan pelanggaran hukum tersebut, lalu juga bagaimana pandangan kita terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum atau kasus-kasus yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah nonton film Miracle in Cell nomor 7 belum? Versi Indonesia atau versi Korea? Sudah Bu, dua-duanya Bu. Sudah. Siapa Saya belum, Ibu. Saya belum, Ibu. Waduh. Saya sudah, Ibu. Nah, Reni gimana, Ren? Menurut Iya, kamu Bu. filmnya? Menurut saya film itu sangat mengharukan. Nah, tapi karena menurut saya film itu ada di Indonesia, ternyata sesuai dengan apa yang kita tonton di film itu, aturan hukum dan konstitusi kita belum kuat, Bu. Masih bisa digoyahkan oleh salah satu pihak kekuasaan, seperti itu, Ibu. Ya, betul ya. Ternyata banyak mungkin yang bisa kalian tonton juga di media televisi terutama atau media internet lainnya terkait dengan kasus hukum, tapi ternyata di baliknya itu ada sesuatu ya, sesuatu di sini ya, ada yang disuap, ada yang katanya hukum itu tumpul ke atas, ke bawah itu malah runcing gitu ya, tajam. Nah, seperti itu betul Ren. Nah, itu sangat memprihatinkan dan salah
salah satu contohnya bisa kita lihat di tayangan film tersebut. Mau yang versi Korea atau versi Indonesia itu sama ya. Jadi edukasinya banyak, anak-anak kalian bisa menonton itu karena itu untuk semua umur. Jadi ketika kalian ngajak adik kalian, orang tua itu boleh sekali, dan manfaatnya juga banyak pembelajaran yang bisa kita lihat nanti. Oke, berikutnya Ibu mau tanya pertanyaan yang kedua nih sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Coba nih, Rian sudah hadir ya? Rian. Ibu maaf Bu, barusan teh kuotanya habis Bu. Aduh. Jadi baru bisa masuk. Baru Ibu maaf bisa ya Bu ya. masuk. Tidak apa-apa. Rian, Ya, karena Bu. Rian baru hadir, Ibu mau tanya untuk Rian. Bagaimana tanggapan Rian tentang seseorang yang melanggar hukum? Kalau menurut Rian Bu, seseorang yang yang melanggar hukum itu berarti mencerminkan warga negara yang tidak baik Bu, karena dengan perilaku tidak taat hukum atau melanggar hukum berarti orang tersebut mencerminkan seseorang yang atau warga negara yang tidak baik Bu, dan pasti orang yang melanggar hukum itu akan diberikan sanksi Bu. Oke, tepuk tangan untuk Rian. Jawabannya bagus ya Rian ya, karena di mana kita berada, di situ kita terikat oleh aturan hukum ya, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Andes Putra terkait dengan hukum. Hukum itu mengikat sekumpulan aturan yang dimana akan mengikat kita ketika kita berada di suatu tempat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau nayangin video ini buat anak-anakku yang belum nonton film Miracle in Cell. Ada tayangan trailernya sedikit ya, jadi lebihnya kalian nonton ke bioskop biar lebih seru. Sedikit tentang cuplikan film berkaitan dengan bagaimana sih yang terjadi proses persidangan di Indonesia itu. Dan hari ini Ibu izin stop share dulu ya. Untuk LKPD-nya silakan kalian kerjakan, lalu nanti kita akan buat infografis terkait kasus yang sudah kalian olah, yang sudah kalian kaji dengan kelompoknya masing-masing. Berikan pemecahan, strategi pemecahan masalah terkait kasus tersebut dan dibuat infografis yang menarik dan terpacu untuk kalian bagaimana menganalisis kasus tersebut sampai dengan selesai. Jelas? Jelas Ibu. Jelas, Ibu. Oke, Ibu stop share dulu ya. Iya, Bu. Nah, untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, ada satu orang yang menyimpulkan, Ibu tunjuk deh ya yang tadi belum terdengar, itu Mas Rotul. Silakan Mas Rotul, bagaimana? Iya Ibu. Kesimpulannya ya Bu, menurut saya kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kami bisa tahu bagaimana konstitusi itu berjalan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus pelanggaran hukum yang kita temui, baik secara langsung atau kita melihat dari media sosial. Dan sebagai pelajar, saya harus bisa menyikapi bagaimana tindakan pemerintah dalam penanganan tentunya ya Bu. Terus kemudian saya akan menjadi warga negara yang selalu berusaha untuk taat pada hukum yang berlaku di negara kita. Itu menurut saya Bu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke, Mas Rotul, tepuk tangan untuk Mas Rotul. Terima kasih. Bagus ya, Mas Rotul sudah bertekad untuk menjadi warga negara yang baik, tidak akan mencontoh orang-orang yang melanggar hukum, terutama baik yang hukum pelanggaran yang bersifat itu sudah berat ataupun yang kecil ya Mas Rotul. Yang kecil kita sebagai pelajar, terutama jangan melanggar aturan sekolah. Bersekolahlah dengan baik, mengikuti pembelajaran yang baik di sekolah, mentaati aturan sekolah, dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa. Itu karena kita mah tidak wajib militer ya seperti Korea, tidak dituntut untuk berperang, terutama itu yang berperang sudah ada kan garda terdepannya ada TNI. Kita mah berprestasi mengharumkan bangsa dan negara, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi sosok yang dibanggakan oleh orang tua. Kapan istirahat ini Bu? Waktunya habis ya Bu ya. Oh iya Rian, aduh Ibu teh suka
kangen atau udah sama kalian, jadi pengen betah-betah di Mau kelas. jajan, Bu. Terima kasih ya sudah diingatkan karena Rian kesiangan tadi jadi belum sarapan ya. Oke, anak-anak sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, salam sehat selalu, Iya, dan Ibu. tetap jaga kondisi Iya, Ibu. kesehatan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terdakwa dan Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Duduk! Duduk udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Duduk nggak jahat. Kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain Bapak. 1, 2, 3. Stop share dulu ya. Oke, sudah terlihat semuanya? Baik, sekarang Ibu tanya secara random ya. Menurut Marisa, setelah menonton tayangan tadi, menurut Marisa bagaimana Marisa? Baik, Bu. Setelah menonton film tadi, saya melihat aturan atau hukum yang ada di negara kita, Ibu. Jadi bagaimana yang melanggar, bagaimana aturan tersebut ditegakkan. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Marisa. Betul ya, ternyata dari tayangan tadi kita bisa melihat ketika sosok Dodo yang tertekan karena dia itu tidak boleh mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahwa dicerminkan ternyata penegakan konstitusi dan hukum di kita itu dalam kehidupan yang nyata di negara kita itu masih belum tegak seutuhnya karena Dodo takut ketika diancam kalau misalnya dia mengaku karena memang dia tidak bersalah, nanti anaknya akan diincar lalu diancam akan dibunuh. Nah, itu kan penekanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang punya maksud tersendiri untuk kepuasan dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi dimanapun ketika kalian melihat pelanggaran, laporkan kepada pihak yang berwajib. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Selanjutnya. Kasihan anaknya ya Bu barusan. Iya betul Nita, karena beban anaknya itu akan terus terbawa sampai ketika akhirnya dia menjadi seorang pengacara ingin membela atas tuduhan yang diberikan kepada ayahnya itu karena memang ayahnya tidak bersalah. Dan meskipun sad ending ya kalau yang sudah menonton gitu, tapi akhirnya anaknya bisa mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya bahwa ternyata kecurangan dalam penegakan hukum di Indonesia itu masih ada. Sampai sekarang mungkin yang berikutnya sebelum kita nanti ada tahap diskusi berkaitan dengan LKPD yang akan kita kerjakan hari ini, masih berkelompok ya, kelompoknya masih yang kemarin. Nanti Ibu akan tayangkan dulu untuk LKPD-nya, lalu kita akan bahas mengenai materi. Jadi sekalian sudah ada siap-siap, oh hari ini kita akan ini. Oke, Ibu untuk share screen dulu ya. Nah, sebelum kita ke materi, nah hari ini kalian akan secara berkelompok. Kelihatan tidak?
Nah, sudah dibesarkan? Kelihatan Ibu. Sudah Ibu, kelihatan. Nah, baik, terima kasih. Nanti secara berkelompok kalian harus mencari atau sebutkan salah satu kasus pidana yang terjadi di Indonesia dan membuat kalian terpacu untuk menganalisis kasus tersebut, lalu berikan alasannya. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian apabila menjadi dari bagian keluarga korban pada kasus tersebut? Tindakan hukum apa yang akan kalian lakukan? Berikutnya, jelaskan ide tersebut dalam bentuk rencana strategi pemecahan masalah dan carilah data terkait kasus tersebut dan tuangkan dalam infografis. Nah, ini untuk LKPD nanti setelah pembahasan mengenai konstitusi dalam penerapan hidup sehari-hari, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Siap ya untuk menerima materi di hari ini. Oke, kita mulai. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Aparat penegak hukum di Indonesia. Setelah kalian di pertemuan sebelumnya tahu tentang makna konstitusi itu apa, kita akan maju terhadap penanganannya, yaitu masalah pelanggaran hukum kita itu akan dilakukan, ditangani oleh aparat penegak hukum. Ada yang tahu beliau siapa? Polri. Tahu Polri. Pak Sigit, ya, Bu. Pak Sigit ya, Bapak. Pak Sigit namanya, Bu. Pak Sigit, betul nih. Papa namanya gak kelihatan, Bu. Papa namanya nggak kelihatan. Ini Pak Sigit Rian. Beliau itu Bapak Kapolri Indonesia yang sekarang mungkin Ibu lihat ya kalau nonton berita kayaknya, aduh pikirannya itu kesana kemari gitu ya. Lagi stres ya Bu ya. Gara-gara Sambo. Gara-gara Sambo. Gara-gara yang kemarin tuh yang terbaru yang Arema itu ya. Nah Iya, itu Ibu. juga. Kasihan beliau. Makanya kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh menambah-nambah pikiran beliau ya. Karena masalahnya itu bukan di Jakarta aja, tapi seluruh Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, seperti yang tadi kita sudah ulas sebelumnya, terkait tentang dapat membuat pembagian perangkat persidangan pidana di Indonesia terkait kasus yang akan disimulasikan. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya, setelah fase ini kita selesai lakukan, kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat skema atau skenario persidangan. Jadi dua kelompok besar bergabung dan kedua kelompok tersebut akan menyimulasikan proses persidangan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu terkait aparat penegak hukum di Indonesia. Ada 4 ya. Yang pertama, hakim. Hakim itu adalah sebagai pemimpin sidang yang bertugas menjatuhkan vonis. Jadi segala sesuatu putusan itu berdasarkan atas putusan hakim. Hakim itu sebagai pemimpin sidang yang duduknya itu di depan. Kadang kita kalau misalnya melihat proses persidangan itu hakim itu selalu dibilang yang mulia karena beliau itu posisinya paling tinggi. Yang kedua, jaksa. Jaksa petugas yang menuntut terdakwa di persidangan. Nah, atas kesalahan seseorang terdakwa, maka jaksalah yang menyatakan harus dihukum berapa tahun. Karena tersangka ini melanggar aturan hukum pasal berapa, hukumannya berapa tahun, itu jaksa. Yang ketiga, pengacara, petugas yang memberikan bantuan hukum. Kita flashback tadi ya sama trailer yang tayangan tadi, ada sosok pengacaranya Dodo, tapi justru dia sebaliknya, malah menekan Dodo harus mengakui bahwa Dodo itu sudah membunuh korban, padahal kenyataannya tidak. Nah, itu kan salah satu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam dunia hukum yang ada di kita, yang ada di film tersebut. Yang keempat, penyidik adalah anggota Polri yang melakukan penyidikan. Jadi proses penyidikan dilakukan, baru setelah itu fakta buktinya diangkat untuk dipersidangkan. Nah, ini proses sebelum persidangan. Yang pertama, adanya peristiwa kejahatan meliputi pelaku, korban, lokasi, dan waktu. Atau yang kita tahu dengan TKP ya, kejadian perkara bagaimana, di mana, lalu seperti apa kejadiannya. 2, adanya pelaporan dari pihak korban kepada penyidik.
Setelah ada pelaporan, baru kasus ini bisa diangkat. Barulah kasus ini, permasalahan ini bisa diproses sebagaimana semestinya aturan yang ada di konstitusi kita. 3. Olah TKP oleh penyidik untuk menentukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti. Diolah TKP dulu, seperti apa permasalahannya, lalu bagaimana, ada siapa saja di tempat, apakah benar atau tidak, ada barang bukti apa saja, itu dicari fakta-faktanya. Yang keempat, pelaksanaan BAP oleh penyidik kepada korban, tersangka, dan saksi. BAP itu penyidikan ya. Jadi setelah terkumpul semuanya, biasanya di BAP. Dipanggil satu-satu, berita acara pidana. Dipanggil satu-satu, diminta keterangan yang sejelas-jelasnya, yang sebenar-benarnya. Dan biasanya proses BAP itu butuh waktu yang cukup lama, tidak sebentar, karena memang penyidik itu harus mencari fakta yang benar-benar dari satu masalah yang akan mereka selesaikan. Yang kelima, baru rekonstruksi oleh penyidik. Rekonstruksi kalau kalian suka nonton berita ya, reka adegan. Nah, bagaimana dibunuhnya, prosesnya seperti apa. Tadi di video yang Miracle in Cell itu ada contoh rekonstruksi yang dilakukan oleh Dodo ketika katanya Dodo itu membunuhnya seperti apa. Karena Dodo itu keterbelakangan mental ya, sehingga dia mendapat tekanan yang sangat luar biasa kalau kita lihat dari contoh dari film tadi. Yang keenam, penyerahan berkas dari kepolisian kepada kejaksaan. Terus setelah lengkap semuanya, dinaikkan ke kejaksaan dan siap untuk disidangkan. Berikutnya ketika proses persidangan seadil-adilnya. Jelas sampai sini? Nah, ini ada contoh dari olah rekonstruksi kejadian. Ini tahu siapa anak-anak? Sambo, Bu. Sambo. Lalu di belakangnya ada siapa? Istri tercintanya, Bu. Tercintanya. Ibu CP ya, yang sekarang kalau yang suka mengikuti kasusnya sudah sama pakai baju warna orange ya. Iya, sudah baju Shopee, Bu. Oh iya benar, baju Shopee, ya, betul, ya, Bu. warna orange. Nah, mereka ya mungkin sehidup semati gitu ya. Jadi dua-duanya ditahan, menjalani kehidupan yang dan harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini contoh dari proses persidangan yang ada di Indonesia. Kalau persidangan itu harus rapi, sopan, pakai kemeja, gitu, pakai kemeja putih dan bersikap yang baik ketika proses persidangan. Tadi untuk videonya kita sudah tonton ya tentang Miracle in Cell nomor 7. Oke, yang berikutnya. Nah, ini untuk LKPD. Tapi sebelum ke LKPD, silahkan ada yang mau bertanya terlebih dahulu terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Ayo anak-anak. Ada yang ditanyakan terkait atau materi yang sudah Ibu jelaskan, atau ada yang belum paham, masih penasaran? Ibu mau bertanya, Ibu. Oke, Rio, silakan Rio. Kalau misalkan tersangkanya kurang mampu, Ibu, apakah akan mendapatkan pengacara pendamping, Ibu? Oh iya, baik Rio. Karena kita tahu ya Bu, kan kalau pengacara itu biasanya bayar ya, karena mereka menawarkan jasa begitu ya, lembaga bantuan hukum tapi dengan menawarkan jasa. Di Indonesia pun ada lembaga bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yaitu ketika seorang terdakwa dengan kategori mohon maaf tidak mampu, tidak bisa untuk membayar jasa bantuan hukum, itu diberikan oleh negara, diberikan pelayanan yang gratis untuk membela dia ketika di persidangan dengan sebagaimana fakta yang sudah didapatkan dari kesaksian dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita lihat tayangan, kalau yang sudah menonton tayangan Miracle in Cell itu, Dodo itu mendapat bantuan hukum secara gratis, pengacara secara gratis dari pemerintah. Tapi ternyata karena sosok pengacara ini pun dia takut, dia sama-sama ditekan untuk membela orang di balik itu, akhirnya dia menekan Dodo juga untuk mengakui
bahwa Dodo itu bersalah dan telah membunuh. Ada kenyataannya tidak, dan pengacara pun membelanya tidak bisa maksimal karena ketika memang terdakwanya sudah mengakui berarti harus siap dengan hukuman yang sudah ditetapkan. Tadi kan dikatakan melanggar pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Nah, kalau sudah ancaman hukuman mati kan itu sangat berat sekali ya, harus siap dengan segala konsekuensinya. Begitu Rio. Sudah jelas Rio? Iya Ibu jelas. Oke, Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan pertanyaan berikutnya sebelum Ibu melanjut ke LKPD. Ada yang ditanyakan lagi? Terdengar jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Selanjutnya, nah ini kita akan membahas mengenai LKPD. Tadi kan kalian sudah berkelompok ya. Nah, berikutnya Ibu akan tanya persiapan dari kelompoknya. Siapa ya? Coba Ibu akan acak dulu. Kelompoknya Novi deh. Kelompok Novi bagaimana? Iya, Ibu. Untuk kelompok saya akan mengangkat kasus tentang tadi Bu, Ferdi Sambo. Karena kan itu kasusnya sedang ramai, sedang ramai. Jadi kelompok saya itu merasa tertantang untuk mengambil kasus itu Bu, kasus Ferdi Sambo. Oke, Novi. Sekarang Ibu tanya nih ya, menurut Novi, ketika Novi berada di posisi keluarganya korban atau Brigadir J ya Novi ya sekarang, apa yang akan Novi lakukan? Akan mengangkat keadilan Bu, pengen meminta keadilan karena kan ini kan polisi sama polisi yang menanganinya, polisi yang menjadi tersangka itu polisi Bu. Jadi nanti polisi bisa adil tidak gitu kan, sedih Bu kalau misalkan jadi korbannya itu dibunuh secara sadis gitu Bu, ditembak. Pasti minta keadilan Bu, kalau saya jadi keluarganya pengen Ferdi Sambo itu dihukum seberat-beratnya gitu Bu. Kalau menurut Novi sendiri, kira-kira hukuman apa yang pantas yang untuk Ferdi Sambo yang sudah melakukan pembunuhan yang secara keji tadi? Hukuman mati Bu. Kenapa? Kayaknya hukuman mati karena dia itu sudah merencanakan pembunuhan dengan sangat kejam Bu, ditembak berapa kali, terus dia juga saya lihat di berita itu merekayasa Bu, awalnya merekayasa dulu, merekayasa bahwa itu ada baku tembak terlebih dahulu, padahal tidak Ibu. Iya betul ya, karena itu sangat tidak manusiawi ya Novi ya, karena ya, Bu. Sosok yang harus kita teladani seorang jenderal, tapi kok tega sekali gitu ya melakukan tindakan yang seperti itu. Oke Novi, terima kasih. Nanti Novi dan kelompok diskusi untuk lanjut ke langkah berikutnya ya. Iya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu izin stop share dulu ya. Untuk LKPD-nya silakan kalian kerjakan, lalu nanti kita akan buat infografis terkait kasus yang sudah kalian olah, yang sudah kalian kaji dengan kelompoknya masing-masing. Berikan strategi pemecahan masalah terkait kasus tersebut dan dibuat infografis yang menarik dan terpacu untuk kalian bagaimana menganalisis kasus tersebut sampai dengan selesai. Jelas? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Ibu stop share dulu ya. Iya Bu. Nah, untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, ada satu orang yang menyimpulkan, Ibu tunjuk deh ya yang tadi belum terdengar itu Mas Rotul. Silakan Mas Rotul, bagaimana? Iya Ibu. Kesimpulannya ya Bu, menurut saya kesimpulannya pada pembelajaran hari ini
kami bisa tahu bagaimana konstitusi itu berjalan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus pelanggaran hukum yang kita temui, baik secara langsung atau kita melihat dari media sosial. Dan sebagai pelajar, saya harus bisa menyikapi bagaimana tindakan pemerintah dalam penanganan tentunya ya Bu. Terus kemudian saya akan menjadi warga negara yang selalu berusaha untuk taat pada hukum yang berlaku di negara kita. Itu menurut saya Bu, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke, Mas Rotul, tepuk tangan untuk Mas Rotul. Terima kasih. Bagus ya, Mas Rotul sudah bertekad untuk menjadi warga negara yang baik, tidak akan mencontoh orang-orang yang melanggar hukum, terutama baik yang hukum pelanggaran yang bersifat itu sudah berat ataupun yang kecil ya Mas Rotul, yang kecil kita sebagai pelajar, terutama jangan melanggar aturan sekolah. Bersekolahlah dengan baik, mengikuti pembelajaran yang baik di sekolah, mentaati aturan sekolah, dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa. Itu karena kita mah tidak wajib militer ya, seperti di Korea. Tidak dituntut untuk berperang, terutama itu yang berperang sudah ada kan garda terdepannya ada TNI. Kita mah berprestasi mengharumkan bangsa dan negara, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi sosok yang dibanggakan oleh orang tua. Kapan istirahat ini Bu? Waktunya habis ya Bu ya. Oh iya Rian, aduh ibu teh suka kangen atau udah sama kalian, jadi pengen betah-betah di kelas. Mau jajan Bu. Terima kasih ya sudah diingatkan karena Rian kesiangan tadi jadi belum sarapan ya. Oke anak-anak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya, tetap semangat, salam sehat selalu. Iya, dan Ibu. tetap jaga kondisi kesehatan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.